Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah ini bermula di Basrah, Irak yang sudah lama tak turun hujan. Hari itu pun belum beranjak siang, terik matahari mulai terasa, angin musim kemarau berhembus, angin kering padang pasir menerpa wajah dan orang-orang mulai kesulitan mendapati air. Demikian juga binatang peliharaan yang kelihatan kurus-kurus. Hari itu, penduduk Basrah sepakat untuk mengadakan sholat istisqa untuk meminta hujan yang sudah sekian lama tak turun. Sholat itu akan dihadiri para ulama Basrah dan tokoh masyarakat yang langsung dipimpin oleh salah seorang ulama pilihan di antara mereka. Nampak di antara para ulama yang sudah hadir seperti Malik bin Dinar, atau As-Sulaimi, Sabit Al-Bunani, Yahya Al-Baka, Muhammad bin Wasi, Abu Muhammad As-Sihtiyani, Habib Abu Muhammad Al-Farisi, Hasan bin Abi Sinan, Utbah bin Al-Gulam, dan Soleh Al-Muri. Benar-benar sebuah sholat istisqa yang istimewa karena dihadiri oleh orang-orang terbaiknya. Tentu, dengan harapan agar Allah menurunkan kembali hujan yang ditahan karena dosa-dosa manusia. Para penduduk nampak berbondong-bondong mendatangi lapangan yang telah ditentukan. Para ulama pun sudah mulai nampak di lapangan itu. Anak-anak kecil yang asyik belajar di tempat pengajian Al-Quran mereka juga nampak berlarian menuju lapangan. Demikian juga para wanita, dari yang besar, kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti sholat. Dengan hanya satu harapan, agar hujan kembali turun. Sholat pun dimulai dengan 2 rakaat. Selesai itu, sang imam menyampaikan khutbah dan doa panjangnya. Mengakui segala kelemahan dan kesalahan manusia yang menyebabkan murka Allah, dan mengharap kembali turunnya berkah hujan dari langit, karena masih ada orang tua dan binatang yang tidak bersalah ikut menanggung akibat dosa sebagian orang. Waktu terus beranjak siang, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Mendung tak kunjung datang, langit masih terlihat cerah dan matahari semakin terasa terik. Sholat istisqa pun selesai. Semua penduduk pulang ke rumah masing-masing, tinggallah para ulama yang masing-masing bertanya dalam hati mengapa hujan tak kunjung datang, padahal telah berkumpul orang-orang baik dan pilihan di masyarakat Basrah. Akhirnya diputuskan untuk mengulang sholat istisqa di hari lain, berharap untuk kali kedua ini, Allah akan mengabulkan doa mereka. Sholat kedua ditentukan. Suasana sholat ketika itu tidak jauh berbeda dengan sholat sebelumnya, dan kali ini pun belum ada tanda-tanda dikabulkannya doa. Langit masih sangat cerah dengan terik matahari tengah hari, tanda tanya di hati para ulamanya semakin besar. Sholat ketiga pun akan segera menyusul, dengan harapan sholat yang ketiga inilah yang didengar. Persis seperti yang pertama dan kedua, sholat yang ketiga pun mempunyai suasana yang sama. Hujan masih tertahan entah karena apa, tanda tanya di hati para ulama Basrah kian menggelayut di dalam hati mereka masing-masing. Seluruh penduduk dan ulamanya pulang ke rumah dan tidak tahu kapan musim kering itu berlalu. Tersisa Malik bin Dinar dan Sabit Al-Bunani di lapangan yang sedang terlihat berbincang serius. Perbincangan itu dilanjutkan di masjid yang tidak jauh dari tempat itu. Hingga malam datang, masjid sudah sepi, tidak ada lagi yang sholat karena sudah larut. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh seorang dengan kulit berwarna gelap, wajah yang sederhana dengan betis tersingkap yang terlihat kecil dan perut yang buncit. Orang itu memakai sarung dari kulit domba, demikian juga kain yang dipakainya untuk atas badannya. Aku memperkirakan semua yang dipakainya tidak melebihi 2 dirham, kata Malik bin Dinar yang mengatakan bahwa orang itu hanyalah orang miskin yang tidak memiliki banyak harta. Malik bin Dinar mengamati gerak-geriknya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang hitam itu di larut malam seperti ini. Orang itu menuju tempat wudhu. Setelah selesai wudhu tanpa mempedulikan Malik dan Sabit yang mengamatinya dari tadi,
orang itu menuju mihrab imam kemudian sholat 2 rakaat. Sholatnya tidak terlalu lama, surat yang dibaca tidak terlalu panjang. Ruku dan sujudnya sama pendeknya dengan lama berdirinya. Setelah selesai sholat, orang itu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa. Malik bin Dinar mendengar isi doa yang disampaikan dengan suara yang tidak terlalu tinggi tapi terdengar. Tuhanku, betapa banyak hamba-hambamu yang berkali-kali datang kepadamu memohon sesuatu yang sebenarnya tidak mengurangi sedikitpun kekuasaanmu. Apakah ini karena apa yang ada padamu sudah habis? Ataukah perbendaharaan kekuasaanmu telah hilang? Tuhanku, aku bersumpah atas namamu dengan kecintaanmu kepadaku agar engkau berkenan memberi kami hujan secepatnya. Setelah mendengar itu, Malik bin Dinar berkata, belum lagi dia menyelesaikan perkataannya, angin dingin pertanda mendung tebal menggelayut di langit. Tidak lama, hujan turun dengan begitu derasnya, aku dan Sabit mulai kedinginan. Malik dan Sabit hanya bisa tercengang melihat orang hitam itu. Mereka berdua menunggu hingga orang itu selesai dari munajatnya. Begitu orang itu selesai, Malik menghampirinya dan berkata, "Wahai orang hitam, tidakkah kamu malu terhadap kata-katamu dalam doa tadi?" Orang tadi bertanya, "Kata-kata yang mana?" "Kata-kata dengan kecintaanmu kepadaku," kata Malik. "Apa yang membuatmu yakin bahwa Allah mencintaimu?" sambung Malik. Orang itu menjawab, "Menyingkirlah dari urusan yang tidak kamu ketahui, wahai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, di manakah posisiku ketika aku dapat menghususkan diri kami untuk beribadah hanya kepadanya dan marifat kepadanya? Mungkinkah aku dapat memulai hal itu jika tanpa cintanya kepadaku sesuai dengan kadar yang dikehendaki dan cintaku kepadanya sesuai dengan kadar kecintaanku?" Setelah berkata, dia pergi begitu saja dengan Malik memohon, "Sebentar, semoga Allah merahmatimu. Aku perlu sesuatu." Orang itu menjawab, "Aku adalah seorang budak yang mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah tuanku." Akhirnya Malik dan Sabit sepakat untuk mengikuti dari jauh. Ternyata orang itu memasuki rumah seorang yang sangat kaya di Basrah yang bernama Nahos. Malam sudah sangat larut, Malik dan Sabit merasakan sisa malam begitu panjang karena rasa penasarannya untuk segera mengetahui orang itu di pagi harinya. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Malik yang memang mengenal Nahos itu segera menuju rumahnya untuk menanyakan budak hitam yang dijumpainya semalam. "Apakah engkau punya budak yang bisa engkau jual kepadaku untuk membantuku?" kata Malik bin Dinar beralasan untuk mengetahui budak hitam yang dijumpainya semalam. Nahos berkata, "Ya, saya mempunyai 100 budak. Kesemuanya bisa dipilih." Mulailah Nahos mengeluarkan budak satu persatu untuk dilihat Malik. Sudah hampir semuanya dikeluarkan, ternyata Malik tidak melihat budak yang dilihatnya semalam. Sampai Nahos menyatakan bahwa budaknya sudah dikeluarkan semua. "Apakah masih ada yang lain?" tanya Malik. "Masih tersisa satu lagi," jawab Nahos. Saat itu, waktu sudah mendekati waktu zuhur. Saat istirahat siang, Malik berjalan ke belakang rumah menuju suatu kamar yang sudah terlihat reot. Di dalam kamar itulah Malik melihat budak hitam yang dilihatnya semalam sedang tertidur lelap. "Nahos, dia yang saya mau," kata Malik dengan semangat. Dengan penuh keheranan, Nahos berkata, "Wahai Abu Yahya, itu budak sial. Malamnya habis untuk menangis dan siangnya habis untuk sholat dan puasa. Justru untuk itulah aku mau membelinya," kata Malik. Melihat kesungguhan Malik, Nahos pun memanggil budak tadi. Dengan wajah kuyu, dengan rasa kantuk yang masih terlihat berat budak itu keluar menemui majikannya. Nahos berkata kepada Malik, "Ambillah terserah berapapun harganya agar aku cepat terlepas darinya." Malik mengulurkan 20 dinar sebagai pembayaran atas harga budak itu. "Siapa namanya?" tanya Malik yang sampai detik itu masih belum mengetahui namanya. "Budak itu bernama Maimun." Malik menggandeng tangan budak itu untuk diajak ke rumahnya. Sambil berjalan, Maimun bertanya, "Tuanku, mengapa engkau membeliku padahal aku tidak cocok untuk membantu?" Malik berkata, "Saudaraku tercinta, kami membelimu agar kami bisa membantumu." "Kok bisa begitu?" tanya Maimun keheranan. "Bukankah kamu yang semalam berdoa di masjid itu?" tanya Malik. "Jadi kalian sudah tahu saya?" Maimun kembali bertanya. "Ya, akulah yang memprotes doamu semalam," kata Malik. Budak itu meminta untuk diantar ke masjid. Setelah sampai ke pintu masjid, dia membersihkan kakinya dan masuk dan langsung melakukan sholat 2 rakaat.
Malik bin Dinar hanya bisa diam sambil mengamatinya dan ingin tahu apa yang ingin dilakukannya. Selesai sholat, orang itu mengangkat tangannya berdoa seperti yang dilakukannya kala malam itu. Kali ini dengan doa yang berbeda, Tuhanku, rahasia antara aku dan engkau telah engkau buka di hadapan makhluk-makhlukmu. Engkau telah membeberkan semuanya, maka bagaimana aku nyaman hidup di dunia ini sekarang? Karena kini telah ada yang ketiga yang menghalangi antara aku dan dirimu. Aku bersumpah, agar engkau mencabut nyawaku sekarang juga. Tangan diturunkan, budak itu kemudian sujud. Malik mendekatinya untuk menunggu dia bangun dari sujudnya, sudah sangat lama dia tak juga bangun. Malik menggerakkan badan budak itu, dan ternyata budak itu sudah tidak bernyawa lagi. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.